Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Solihin, Guru Kimia SMK Farmasi Mawadai Cirebon. Pada video kali ini melanjutkan dari video Bapak sebelumnya, yaitu mengenai rekaman hasil video Zoom meeting pembelajaran kimia farmasi, pengantar praktikum kimia farmasi materi alkalimetri. Selamat menyaksikan. Baik, kita lanjutkan. Prosedur pertama adalah pembuatan larutan baku primer. Baku primer yang digunakan adalah asam oksalat. Nah, di sini kita sudah siapkan tugas kalian adalah melakukan proses perhitungan normalitas dari baku primer ini. Dalam jurnal dijelaskan bahwa untuk membuat larutan baku primer 0,1 N asam oksalat, maka ditimbang 6,3035 gram, lalu masukkan ke dalam labu ukur, tambahkan air hingga 1000 ml. Selanjutnya, pembuatan larutan baku sekunder. Sama halnya dengan larutan baku primer, larutan baku sekunder yang akan kita gunakan di sini adalah NaOH, juga sudah disiapkan. Jadi tugas kalian nanti tinggal mengambil sejumlah larutan NaOH, kemudian kalian masukkan ke dalam buret untuk dilakukan proses pembakuan. Dari proses pembakuan ini akan didapatkan normalitas baku sekunder NaOH. Untuk pembulatannya adalah 4 angka di belakang koma. Kita lanjutkan, tadi sudah sampai cara kerja. Nanti Bapak share videonya yang sudah jelas audionya ya. Jadi kita tidak perlu mengulang dari awal, nanti kalian bisa ulas kembali. Kemudian pembuatan sampel, nanti Pak Mahmud yang menyiapkan sampelnya hanya beberapa mili, kemudian nanti kalian bakukan sampai 100 ml ya, sampai 100 ml batas biru ini ya, seperti kelas 2 kalian membuat larutan ya. Jadi prosedurnya sama seperti kalian membuat larutan. Kemudian setelah berhasil dibuat, kalian tuangkan ke dalam gelas kimia ya, bisa pakai yang 100 ml atau yang 250 ml, nanti tinggal disesuaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah pembakuan. Nah, pembakuan di sini prosesnya kalian ambil 10 ml ya, menggunakan pipet volume 10 ml, mengambil zat baku primer ya. Mengambil zat baku primer, kalian ambil zat baku primernya adalah asam oksalat ya. Kalian ambil di meja tengah ya. Yang ada di meja tengah adalah baku primer dan baku sekunder. Jadi asam oksalatnya karena kita hanya butuh sekitar 30 ml, kalau kalian percobaan normal 3 kali kan. Kalau 10 ml dikali 3 kali percobaan itu adalah 30 ml. Ya, mengantisipasi kalian datanya belum benar, kalian mengambil 50 ml ya. Jadi perlu dicatat baku primer asam oksalat yang kalian ambil dari meja tengah adalah 50 ml. Selanjutnya untuk baku sekunder yaitu NaOH, kalian ambil sebanyak 100 ml untuk 2 kali percobaan, yaitu 3 kali percobaan di pembakuan dan 3 kali percobaan di penetapan kadar ya. Jadi kalau nanti hasil datanya tidak mendukung, nanti kalian diminta untuk mengulang kembali 1 kali percobaan dan seterusnya sampai maksimal 5 kali ya. Jadi 5 kali itu terhitung dari yang pertama juga, jadi kesempatan mencoba kembalinya adalah 2 kali. Kemudian langkah selanjutnya kita ambil 10 ml asam oksalat ya. Nah, kalian ambil 10 ml ya.
coba perhatikan. Ya, kalian lebih baik ambil lebih sedikit, kemudian kalian kurangi, longgarkan jarinya ya. Nah, ini sudah 10 mili belum? Ya, Kohos bantu jawab. Kemudian di sini sudah terisi ya, sudah terisi. Oh ya, ini sudah ada 10 mili asam oksalat ya. Jadi ini Bapak hanya mencontohkan bagaimana mengambilnya. Kemudian ini sudah diambil 10 mili, kita coba. Nah, prosedurnya kalian perhatikan baik-baik ya. Untuk prosedurnya, tangan kanan memegang labu Erlenmeyer. Ini jangan lupa ya, sebelum dititrasi kalian tambahkan dulu 3 tetes indikator. Indikator untuk alkalimetri adalah PP atau fenolphthalein, 3 tetes. Nah, 3 tetes saja. Kemudian kalian perhatikan dulu di titik awal ya, di titik awal kalian lihat ya, kalian lihat di sini sudah berapa mulainya, kalian catat sebagai titik awal percobaan pertama. Kita kurangi dulu, ini skalanya masih di atas. Untuk prosedur melihat ukuran ini ya, ukuran skala di buret, kalian harus sesuaikan mata kalian lurus ya, mata kalian lurus dengan buretnya. Kemudian kita ambil meniskus bawah. Nah, ini ya, jadi tikungan bawahnya yang kita lihat. Kalau sudah di angka 0, kita sudah bisa mulai praktek dan kita catat titik 0 sebagai titik awal percobaan pertama pada tabel pertama pembakuan. Kemudian kita posisikan kembali ya. Nah, selanjutnya kita mulai untuk percobaan pertama. Jadi prinsip percobaannya adalah dititrasi antara asam dan basa ini direaksikan sehingga menghasilkan garam dan air. Tadi sudah ditambahkan indikator, perubahannya titik akhirnya ditandai dengan perubahan warna indikator dari tidak berwarna menjadi merah jambu. Ya, kita mulai, jadi tangan kiri kita pegang sini ya, pegang keran, pegang keran buretnya. Kemudian, ambil aja. Nah, selanjutnya kita mulai ya, ditetesi setetes demi setetes dengan kecepatan yang stabil. Ketika sudah akan berubah, kita pelankan ya. Kalian lakukan dengan berdiri ya, di meja kalian itu agak tinggi. Ini kebetulan mejanya agak pendek, jadi Bapak sesuaikan. Kemudian kalian teteskan, misalnya segini tetesan sudah stabil nih ya. Kalian fokus di sini sampai terjadi perubahan dari tidak berwarna, ini tidak berwarna, nanti akan terlihat merah jambu pucat ya. Jadi begitu sudah terjadi perubahan, nah ini sudah perhatikan nih, sudah setetes sudah ada perubahan sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita kocok lagi, kalau masih kembali lagi ke tidak berwarna, berarti belum selesai. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan sampai terjadi perubahan warna dan tidak kembali ke warna asal, yaitu tidak berwarna. Ini kita lihat sudah berubah warna, kita stop ya. Nah, ini sudah berubah warna ya. Nah, kemudian kita kembali lihat di skalanya. Skalanya adalah berapa ini? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Berapa? 4,5 bukan? 4,5. 4,5. Ada yang jawab? Coba dijawab di kolom chat berapa? Belum ada yang chat? Silahkan di chat berapa jawabannya? Berapa volume NaOH yang digunakan untuk pembakuan data pertama? 4,5 dari Fiona, benar ya? Jadi kalian lihat ukurannya adalah 4,5 meniskus bawahnya. Nah, selanjutnya kalian gunakan data ini sebagai data pertama dari hasil percobaan pembakuan. Kemudian kalian ulangi lagi langkah yang sama sebanyak 3 kali ya, sebanyak 3 kali ditetesi indikator, kemudian dilakukan titrasi. Nah, kemudian setelah dapat 3 kali data, lakukan perhitungan selisih data ya, 3 data tersebut dirata-ratakan, kemudian kalian ambil data rata-ratanya. Nah, kemudian selanjutnya
nanti ini aja, tidur aja biar nanti stabil ini video. Oke, selanjutnya ada yang sudah mengirimkan contoh jurnalnya? Biar Bapak bisa buka. Nah, selanjutnya kalian bakukan ya. Ini misalnya adalah sampel sampel dari asetosal. Ini airnya Pak. NaOH. Ada. Oke, kita coba misalnya ini adalah nah kita isi dulu misalnya ini adalah sampel. Sampel yang diberikan misalnya hanya segini. Nah, kemudian ini sudah diukur ya, masing-masing nanti akan dapat sampel yang berbeda. Kemudian kalian bakukan dengan menambahkan Aquades ya sampai setengahnya, kemudian kalian kocok dulu, kocok biasa ya, kemudian kalian kocok biasa. Nah, setelah kalian yakin larut, kemudian dilanjutkan sampai batas biru, 100 ml ya, ini ukurannya 100 ml. Ini nanti kalian ganti vitamin C di sini dengan asetosal. Nanti disediakan dari laboran ya, jadi kalian tidak perlu menyiapkan, kalian siapkan yang lain-lainnya. Misalnya wadah gelas kimianya kalian beri lebar sesuai zatnya. Kemudian kita tambahkan sampai dengan 100 ml ya, perhatikan tidak boleh lebih, jadi lebih baik kurang, kemudian kalian tambahkan dengan pipet. Oke, kalau sudah tinggal sedikit lagi ya, perhatikan baik-baik, kalau sudah tinggal sedikit lagi cukup. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas kimia ya, beberapa saja, cukupnya saja. Kemudian kita ambil dengan pipet ya, kita ambil dengan pipet ya. Kemudian kita tambahkan ke dalam sampai batas 100 ml. Nah, perhatikan ya. Jadi status demi status, kalau sudah tinggal sedikit lagi, posisinya adalah lurus ya. Kalian lebih baik simpan di meja, kemudian kalian agak jongkok supaya ukurannya pasti ya, tidak berubah. Kemudian tambahkan sedikit demi sedikit. Oke, silakan berpendapat, ini sudah 100 ml atau belum? Sudah. Belum? Belum. Sudah. Belum, Pak. Belum, Pak. Masih kurang sedikit. Sedikit lagi. Kurang sedikit, oke. Kita tambahkan lagi ya, sampai dengan 100 ml. Ya. Ada kembalian ke Hamdan apa Hamdan? Tidak, Hamdan lah. Sudah belum? Sudah. Ini bayar. Belum. Belum. Belum, sedikit lagi ya. Belum, Pak. Ya. Belum. Belum. Belum ya. Masih sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi. Oke, Udah, Pak. Sudah, bawahnya sudah. Udah, Pak. Udah. Kita lanjutkan dengan kocok kemudian. Sabin. Yang kelas 10, di kelas 11 sudah diperhatikan dalam pembuatan larutan.
Kemudian setelah dirasa yakin sudah campur merata, kemudian kalian tuangkan ke dalam gelas kimia. Nanti kalian tuliskan dulu gelas kimianya, labelnya ya, diberi label asetosal. Selanjutnya tahapannya sama seperti pembakuan, proses pembakuan. Nanti kalian ambil 10 mili ya, kalian ambil 10 mili dari zat asetosal ini. Ya, ambil 10 mili dari asetosal, gunakan menggunakan ini ya, menggunakan pipet volume. Selanjutnya lakukan 3 kali percobaan. Sebelum dititrasi, kalian tambahkan dulu 3 tetes PT. Jadi untuk 3 kali proses penetapan kadar, kalian gunakan kalau bisa ukuran yang sama ya, supaya nanti pembandingnya sama. Selanjutnya kalian catat berapa selisihnya, awal berapa, kemudian titik akhir berapa, lalu di rata-rata untuk 3 kali percobaan, kemudian dilaporkan. Jika datanya kurang atau ada data yang salah, kalian mengulang 1 kali lagi, minimal 2 data benar, kalian bisa melanjutkan. Sampai di sini jelas? Jelas. Ya, Bapak cukupkan untuk prakteknya. Kita lanjutkan ke latihan untuk membuat perhitungan datanya.